Korban pemerkosaan guru pesantren di Bandung, Jawa Barat bertambah menjadi 21 orang, 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Kasus perkosaan santriwati oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat terus bergulir. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut mengungkapkan korban pemerkosaan HW bertambah menjadi 21 orang. 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan bertetangga. P2TP2A terus melakukan pendampingan terhadap korban. Akibat perbuatan bejat tersangka, korban yang masih berusia belasan tahun itu mengalami trauma berat. Ini apalagi ada yang baru melahirkan, ternyata setelah melahirkan dia yang bisa melahirkan teh? Baby blues. Jadi bagaimana nggak mau makan, tetap stres, apalagi kalau rekan-rekan melihat awal bagaimana stresnya mereka keluar dari lingkungan itu. Karena Kasus berawal pada Juni 2021 ketika P2TP2A menerima laporan dari seorang kepala desa dan orang tua santri yang menjadi kasus pencabulan. Saat ini korban dilaporkan telah kembali ke orang tua mereka. Sebagian dari korban juga sudah mulai kembali sekolah dengan penerima pendampingan. Saat ini kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua LPSK, Ibu Livia Iskandar. Selamat malam, Bu Livia. Selamat malam, Ibu. Baik, Ibu, mohon maaf, audionya masih di mute, Ibu, boleh di-unmute? Ibu Livia bisa mendengar saya? Bisa, ya. Baik, namun kami di studio masih belum bisa mendengar Ibu Livia. Pemirsa, kami akan ulangi sekali lagi sambungan kami dengan Ibu Livia. Ibu Livia. Ibu Livia. Oke, saya copot. Oke, baik. Baik, kami bisa mendengar Ibu Livia. Baik, Ibu Livia, sejauh ini kami mendapatkan informasi bahwa santriwati ini anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual oleh gurunya. Ini banyak ditolak oleh sekolah-sekolah lain. Benar begitu, Ibu Livia? Tidak banyak. Ada beberapa, namun sudah terselesaikan. Saya sudah mendapat kabar baik tersebut. Oke. Ya, sudah terselesaikan dengan baik soal sekolah itu. Jadi tidak ada sekolah yang menolak lagi sekarang. Baik, berarti jadi mereka sudah aman akan melanjutkan sekolah ya, Ibu Livia ya? Ya. Saat ini bagaimana kondisi psikologis mereka, Ibu? Ya, memang yang informasi yang kami dengar dari tim LPSK yang menjadi pendamping adalah bahwa mereka memang masih merasa takut, dan ini karena juga pemberitaan yang yang luar biasa gitu. Jadi memang himbauan saya kepada rekan-rekan media untuk mungkin kita fokus pada pada pelakunya gitu, Mbak Anissa. Jadi maksudnya pada saat investigasi ke lapangan, mungkin lebih baik fokus pada pelaku tapi tidak pada korban ataupun keluarga korban, karena mereka perlu untuk menata hidupnya kembali gitu. Kan beberapa hari yang lalu sudah selesai dengan pemeriksaan saksi yang menjadi terlindung LPSK sudah selesai. Jadi berikutnya adalah memang untuk masuk proses pemulihan jangka panjang, dan kami bekerja sama dengan UPTD Jawa Barat untuk itu. Baik, Ibu, dari 21 korban, informasi terakhir yang kami terima sudah ada yang 7 orang sudah melahirkan bayi, sementara 2 orang dalam... Itu angkanya berbeda dengan apa yang menjadi terlindung LPSK. Berapa Ibu angka terkini? Yang menjadi terlindung LPSK adalah 12 orang korban ya. Itu, bukan 21. Oh, 21. Jadi kalau misalnya ada lagi di luar yang 12 korban, jadi ada 12 korban, kemudian ada jadi total kami adalah 29 terlindung yang terdiri dari 12 korban, kemudian 12 orang tua karena masih di bawah umur, dan ada 4 orang saksi ya.
4 orang saksi. Baik, Begitu. yang sudah melahirkan informasi yang kami terima itu ada 7 dan 2 dalam betul. kondisi hamil ya Bu ya? Yang informasi di kami adalah 7 yang sudah melahirkan, tetapi ada 8 anak karena ada 1 yang anaknya sudah 2. Informasi yang kami terima, anak-anak ini begitu dilahirkan langsung dianggap sebagai anak yatim piatu dan dimanfaatkan atau dipekerjakan untuk meminta-minta seperti itu. Benar Ibu? Ya, dipasang fotonya dan ditulis sebagai anak yatim piatu untuk menggalang dana. Betul Mbak Anissa? Baik, kemudian anak-anak ini yang menjadi korban kejahatan seksual oleh gurunya, itu kabarnya juga dijadikan kuli bangunan untuk membangun pesantrennya, Ibu. Iya, ya. Ya, serta juga ada soal dana ya. Soal dana bantuan yang diberikan kepada anak-anak ini yang kemudian dikumpulkan kembali. Iya, katanya dana BOS dan dana Indonesia Pintar dari Kartu Indonesia Pintar itu semuanya diambil oleh guru ini. Ya, jadi sudah ditransfer ke rekening anak masing-masing, terus kemudian dikumpulkan kembali. Jadi memang hal-hal tersebut sudah kami sampaikan kepada ini ya, maksudnya sudah. Kalau yang menjadi kewenangan LPSK, Mbak Anissa mungkin saya bisa jelaskan sedikit, adalah hak saksi korban. Itu pertama adalah soal keamanan ya. Jadi kami sebagai lembaga negara memastikan bahwa anak-anak dapat memberikan kesaksian secara aman dan nyaman. Jadi kami tim LPSK menjemput, terus kemudian mendampingi selama proses pemeriksaan saksi, kemudian memulangkan bersama dengan orang tuanya gitu. Dan itu pertama. Kedua tadi rehabilitasi psikologis kerjasama dengan UPTD Jabar, dan yang ketiga adalah penghitungan restitusi, yaitu ganti rugi yang dibebankan pada pelaku. Kami sudah mengkoordinasikan hal tersebut, sudah menyerahkan semua berkas restitusi kepada Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Baik. Dan harapannya akan dimasukkan ke dalam tuntutan jaksa dan dikabulkan oleh majelis hakim. Ibu Livia, sejak kasus ini bergulir bulan Juli 2021 hingga hari ini, apakah ada ancaman yang pernah mereka terima, Ibu? Kami baru mendapat permohonan perlindungan dari UPTD Jawa Barat itu sekitar bulan September, Mbak Anissa. Jadi mereka tidak langsung memohon perlindungan ke LPSK. Baik, gitu. Apakah ada ancaman terhadap mereka, Ibu, sebelumnya? Jadi ada upaya dari keluarga pelaku untuk berdamai, begitu. Tapi tidak ada ancaman kekerasan psikis maupun fisik ya, Bu ya? Ya, selama yang kami dengar tidak. Baik, kalau menurut cerita mereka kepada LPSK, apa yang membuat mereka selama ini enggan melapor, Ibu? Ya, tentu saja ini ya, merasa takut ya. Ada merasa takut, dan itu kan jelas ada relasi kuasa yang jelas gitu. Ini kan gurunya begitu kan, guru agama begitu, dan dan memang ada bujuk rayu, untuk bisa menyelesaikan sekolah dan lain-lain. Baik, sejauh ini 8 anak bayi ini, Bu, yang sudah dilahirkan oleh santri-santri ini, seperti apa kondisinya? Apakah mereka juga mendapatkan tempat dan pengasuhan yang layak? Ya, sejauh ini memang hal tersebut sudah juga kami masukkan ke dalam penghitungan restitusi, Mbak Anissa, untuk kehidupan mereka ya, maksudnya untuk makanan sehari-hari anak-anak ini gitu. Jadi penghitungan LPSK sudah termasuk untuk korban, kemudian untuk anak-anak yang dilahirkan selama 2 tahun ke depan. Tetapi kalau kemudian nanti majelis hakim memutuskan lebih daripada itu, karena kan sebenarnya menjadi tanggung jawab ayah
biologisnya sampai 18 tahun ya, sampai dewasa, sampai kemudian kuliah begitu. Itu ya kami serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan. Ibu Livia, bolehkah Anda share kepada kami kira-kira jumlah kerugian yang akan diterima satu orang korban yang harus dibayarkan oleh pelaku? Kira-kira berapa, Ibu? Totalnya saja Mbak. Kalau misalnya kita kemarin memang kalau total itu kan sebenarnya apa yang sudah dikeluarkan oleh orang tua, misalnya soal transportasi, kemudian kehilangan penghasilan apabila harus mendampingi anaknya pemeriksaan ke kepolisian dan kemudian ke pengadilan begitu. Itu jumlahnya memang 350 juta total begitu. Setelah dihitung. Oh, itu belum termasuk yang biaya untuk anak ke depannya ya, Ibu ya? Ya, yang sampai saat ini sih sebenarnya baru 2 tahun tadi yang saya sampaikan. Okay. Yang dihitung 2 tahun, tetapi yang menjadi lebih penting adalah bagaimana kemudian restitusi ini bisa dieksekusi. Maksudnya benar-benar bisa dibayarkan. Okay. Karena ya perlu juga ditelusuri gitu ya soal aset dari pelakunya, dari terdakwa ini begitu. Baik, terima kasih Bu Livia Iskandar, Wakil Ketua LPSK telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Ibu.